Hari ini kita gak bakal membahas para kartel dulu teman-teman. Kita ngobrol santai aja sambil sebat-sebat ngopi ya gitu. Ya sambil nyari tahu kenapa sih para kartel bisa sangat kaya banget. Tapi disclaimer dulu teman-teman. Harap nonton sampai habis biar nggak salah paham. Biar gak nyangka gue itu ngajarin yang gak bener gitu. Kita bisa ambil pesan-pesan yang bisa kita petik aja. Jangan perlu sampai kita jadi kayak mereka ngambil jalan yang salah. Kalau kita ngomongin soal kartel, yang terlintas di pikiran kebanyakan orang pasti langsung narkoba, kekerasan, dan uang yang nggak ada habis-habisnya, unlimited. Tapi belum kita bahas kenapa mereka bisa sekaya itu. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya kartel itu. Kartel itu secara sederhananya adalah sekumpulan organisasi yang bekerja sama untuk mengontrol pasar. Tapi bedanya, yang satu ini bukan perusahaan minyak atau tambang, melainkan bisnis gelap yang paling menguntungkan di dunia, ya, narkoba. Kartel narkoba itu bisa dibilang jaringan besar yang terorganisir. Mereka punya sistem pendanaan yang kuat dan juga struktur layaknya korporasi besar. Tujuannya cuma satu, menguasai produksi dan distribusi narkoba sambil menyingkirkan para pesaingnya. Mohon maaf kalau suaranya kurang enak, ya lagi sedikit gak enak badan gitu karena cuaca. Ya mohon dimaklum ya teman-teman. Oke lanjutin. Akar sejarahnya dimulai dari Amerika Serikat di era 1970-an. Waktu di masa pemerintahan Presiden Richard Nixon mengumumkan War on Drugs, perang melawan narkoba. Waktu itu Amerika nyatanya bukan hanya melawan pemakai, tapi juga para produsen dan penyeludup dari luar negeri. Sayangnya justru dari situlah babak baru dunia kartel dimulai. Ketika permintaan kokain di Amerika meningkat pesat pada tahun 1970-an, Kolombia jadi pusat peredaran utama. Di sanalah muncul kartel Medellin, dipimpin oleh nama yang sampai sekarang masih melegenda. Ya bener, Pablo Escobar. Awalnya mereka cuma nyeludupin ganja dan sedikit kokain lewat koper dan cuma dititipin di penumpang sipil di pesawat kecil. Tapi karena permintaan makin gila-gilaan, mereka berkembang cepat. Beli pesawat pribadi, bangun laboratorium canggih, bahkan punya pulau sendiri buat isi bahan bakar pesawat. Dan disitulah uang miliaran dolar mulai masuk dan mengalir. Escobar menjelma jadi salah satu orang terkaya di dunia, tapi juga salah satu orang yang paling dicari di dunia. Hingga akhirnya di tahun 1993, dia tewas dalam baku tembak dengan satuan khusus kepolisian Kolombia, dibantu dengan DEA Amerika Serikat. Kejatuhannya bukannya menutup para kartel narkoba, tapi malah membuka jalan buat kartel Cali, rival abadinya si Escobar. Kartel Cali ini jauh lebih rapi dan lebih profesional berbanding terbalik dengan Escobar. Kartel Cali juga ikut kerjasama dengan membantu pihak berwenang untuk menjatuhkan Escobar. Semua itu demi merebut pasar kokain dunia. Masuk ke era tahun 1990-an, pusat perdagangan narkoba mulai bergeser ke Meksiko. Awalnya negara ini cuma dikenal sebagai pemasok ganja, tapi begitu jalur Kolombia ke Amerika makin ketat dijaga, Meksiko jadi jalur transit baru buat kokain. Dari situlah lahir nama-nama besar seperti kartel Tijuana, kartel Guadalajara, kartel Juarez, kartel Tolu, dan tentu saja kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquin Guzman Loera atau El Chapo. Mereka bukan cuma pengedar tapi juga ahli dalam strategi. El Chapo dikenal dengan inovasi penyelundupan, bikin terowongan bawah tanah lintas perbatasan yang panjangnya bisa sampai ratusan meter, lengkap dengan ventilasi dan listrik, juga kamar pribadi. Gila kan? Dari segi keuangan dan kekuatan bisa nyaingi aparat negara. Sementara itu, jaringan kejahatan serupa juga berkembang di banyak belahan dunia lain, seperti di Asia, Afrika, Italia, Rusia. Semuanya punya versi kartelnya masing-masing. Ada yang main di beberapa barang, ganja, ekstasi, heroin, bahkan perdagangan manusia juga ada. Beberapa di antaranya punya koneksi langsung dengan kelompok teroris internasional. Hubungan antara senjata, narkoba, dan terorisme makin jelas terlihat setelah peristiwa 11 September tahun 2001 lewat resolusi PBB yang menegaskan bahwa perdagangan narkoba bukan cuma kejahatan ekonomi, tapi juga ancaman serius terhadap keamanan global. Jadi dari sejarah panjang yang gue bahas ini bisa lihat
kartel bukan cuma jaringan kriminal, mereka adalah entitas ekonomi global yang lahir dari permintaan pasar, berkembang karena uang, dan bertahan karena kekuasaan. Bila konsumen pasar tidak memerlukannya, mungkin kartel gak akan ada. Dari sinilah kita mulai bisa memahami kenapa mereka bisa jadi begitu kaya. Sebelum kartel dikenal sebagai simbol uang, kekerasan, dan juga kekuasaan, semuanya berawal dari satu hal sederhana, yaitu seorang pedagang obat. Ini adalah awal dari bisnis gelap yang nantinya menjadikan banyak orang kaya di atas penderitaan jutaan manusia. Jadi ceritanya, di pertengahan abad ke-19, para imigran Tionghoa datang ke California membawa budaya dan kebiasaan baru, termasuk opium. Awalnya hanya untuk kebutuhan pribadi dan obat-obatan untuk konsumsi tenaga imigran tersebut. Tapi cepat atau lambat, mereka mulai kecanduan dan nyobain nih. Sarang opium jadi bermunculan di berbagai kota, dari San Francisco sampai New York. Lambat laun bisnis ini berubah jadi ladang uang yang menggoda. Lalu saat perang saudara Amerika meledak, morfin, turunan opium, jadi penyelamat para prajurit yang terluka. Namun di balik itu muncul ribuan tentara yang akhirnya kecanduan, menciptakan pasar baru untuk para penyeludup. Ketika pemerintah Amerika mulai melarang opium dan kokain pada tahun 1914, perdagangan ini nggak berhenti, malah makin membesar. Sebuah larangan justru menciptakan pasar gelap atau black market, dan disinilah lahir generasi pertama pengedar narkoba modern. Masuk ke tahun 1950-an, dunia kriminal Amerika mulai mencium aroma uang dari bisnis ini. Para mafia yang dulunya hanya fokus pada perjudian dan alkohol, kini mereka mulai bermain di perdagangan obat. Koneksi mereka begitu kuat sampai dikenal dengan sebutan The French of Connection. Dari Turki ke Perancis, lalu ke New York. Jalur penyeludupan ini menjadi cikal bakal jaringan narkoba lintas negara. Kalau kita bicara kenapa kartel bisa sangat kaya, ya jawabannya bukan sekedar karena mereka kejam, tapi karena mereka paham cara kerja ekonomi dunia yang paling dasar, permintaan yang besar, dan keuntungan yang sangat tinggi. Menurut laporan resmi World Drug Report 2024 yang dirilis oleh UNODC, pasar narkoba dunia saat ini adalah salah satu pasar gelap paling menguntungkan di planet ini. Nilainya bahkan mencapai ratusan miliar dolar per tahun dan menyentuh hampir setiap negara ada pengedar narkoba. Dari kokain di Amerika Selatan, metamfetamin di Asia Tenggara, sampai ganja dan fentanyl di Amerika Utara. Semuanya jadi bagian dari satu ekosistem ekonomi yang sangat kompleks dan sangat kaya. Kenapa bisa sebesar itu? Karena hukum pasar tetap berlaku bahkan di dunia kriminal. Selama ada permintaan, selalu ada pasokan. Dan faktanya, permintaan terhadap narkoba tidak pernah menurun, bahkan makin meningkat tiap tahunnya. Banyak faktor yang mendorongnya, karena stres sosial, ketimpangan ekonomi, depresi, hingga gaya hidup modern yang serba cepat. Dalam kondisi saat ini, narkoba bukan lagi sekedar barang terlarang, tapi dianggap jalan pintas untuk melarikan diri dari kenyataan. World Drug Report mencatat tren terbaru menunjukkan pergeseran besar dari tanaman alami seperti opium dan kokain menuju obat sintetis seperti metamfetamin dan fentanyl. Kenapa ini penting? Karena obat sintetis bisa diproduksi di mana saja tanpa perlu ladang, tanpa tergantung musim, dan keuntungannya jauh lebih tinggi. Modal yang sangat kecil bisa menghasilkan ikan yang sangat besar. Itulah rumus kekayaan kartel masa kini. Sebagai contoh, 1 kilogram fentanyl di pasar gelap bisa bernilai hingga ratusan ribu dolar. Padahal bahan bakunya cuma mengeluarkan modal beberapa ratus dolar saja gitu. Bayangkan, margin keuntungannya begitu besar. Gila banget lur. Kartel tahu bisnis ini menawarkan profit yang lebih tinggi dari emas, minyak, bahkan teknologi. UNODC juga mengungkap bahwa dinamika pasar narkoba kini semakin canggih. Kartel bukan hanya mengandalkan penyeludupan konvensional, tapi juga memanfaatkan teknologi, logistik global, dan juga keuangan digital. Dengan sistem seperti ini, kartel beroperasi selayaknya korporasi multinasional. Ada manajemen produksi, ada distribusi, ada pemasaran, sampai riset pasar.
Dan yang lebih menakutkan, sebagian dari keuntungan mereka justru disalurkan untuk mendanai kampanye politik di beberapa negara untuk memperkuat jaringan keamanan mereka. Permintaan besar juga membuat pasar ini terus hidup meski berkali-kali diberantas. Larangan terhadap budaya opium tahun 2022, mereka cuma mengubah peta perdagangan bukan menghapusnya. Ketika produksi di Afghanistan menurun, negara lain di Asia Tenggara langsung mengisi celah itu. Begitu satu pintu ditutup, 1000 jalur baru terbuka. Disinilah letak paradoksnya, upaya global untuk memerangi narkoba seringkali hanya menekan satu sisi, sementara sisi lain tumbuh dengan lebih cepat dan lebih cerdas. Kartel belajar dan beradaptasi, memindahkan operasi dan memperluas pasar. Selama permintaan tetap tinggi, uang akan terus mengalir deras. Jadi, kenapa kartel bisa sangat kaya? Karena mereka menguasai hukum ekonomi paling tua di dunia. Mereka menjual apa yang orang butuhkan, bahkan ketika hukum melarangnya. Dan selama ada orang yang rela membayar mahal demi pelarian sesaat, kartel akan tetap menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan di muka bumi ini. Tapi semua berubah di akhir tahun 1970-an di Kolombia, sebuah kota bernama Medellin jadi pusat kelahiran kartel paling terkenal dalam sejarah. Dipimpin oleh Pablo Escobar, kelompok ini menjadikan kokain sebagai komoditas emas putih. Polisi Kolombia bahkan sempat menyita 600 kg kokain dari pesawat mereka. Dan sebagai balasan dari Pablo, dalam satu akhir pekan, 40 orang tewas dalam pembalasan brutal yang dikenal sebagai pembantaian Medellin. Dari sana, bisnis kokain mulai meledak. Kartel Medellin bisa menghasilkan 60 juta dolar per hari. Gila banget kan? Bayangin, satu organisasi kriminal kecil dengan pendapatan harian lebih besar dari perusahaan besar resmi di Amerika Serikat. Uang, kekuasaan, dan ketakutan jadi satu paket sempurna yang melahirkan legenda baru. Namun setelah Escobar tumbang pada tahun 1993, malah muncul penerusnya, yaitu kartel Cali. Mereka lebih halus, lebih rapi, dan lebih korporatif. Kartel Cali menguasai hingga 80% kokain yang masuk ke Amerika. Mereka menjalankan bisnis miliaran dolar, menyamar lewat perusahaan legal, bahkan menyusup ke lembaga pemerintahan. Sementara setelah kartel Cali melemah di Kolombia, karena di perbatasan AS dan Kolombia dijaga sangat ketat, disinilah Meksiko lahir dan mulai bangkit. Di tahun 1980-an, jalur perbatasan AS Meksiko menjadi surga baru bagi para penyelundup. Kokain, ganja, metamfetamin, semua mengalir lewat tangan para kartel. Yang paling mencolok, kartel Sinaloa di bawah pimpinan Joaquin El Chapo Guzman tumbuh menjadi organisasi narkoba yang paling kuat di dunia. Antara tahun 1990 sampai 2008, mereka menyelundupkan hampir 200 ton kokain dan heroin ke Amerika. Keuntungan mereka nggak cuma dari narkoba, tapi juga dari kekuatan logistik, suap politik, dan jalur kurir rahasia yang mereka bangun sendiri di bawah tanah. Sementara itu, kartel Teluk dan Los Zetas dikenal karena kekejamannya. Los Zetas bahkan berisi mantan anggota pasukan elit militer Meksiko, pembunuh bayaran profesional, yang berbalik jadi gembong narkoba. Ketika kedua kelompok itu pecah tahun 2010, Meksiko berubah jadi lautan darah. Ratusan kota jadi zona perang antar kartel dan pemerintah, dan korban mencapai lebih dari 80.000 jiwa. Di sisi lain dunia, ada isu yang lebih kelam. Beberapa laporan menuduh adanya hubungan antara CIA dan perdagangan narkoba di era Perang Dingin. Ada dugaan bahwa operasi rahasia melibatkan penyelundupan obat demi membiayai konflik politik. Meski hal ini masih jadi perdebatan panjang sampai sekarang. Dan meskipun banyak pemimpin kartel yang telah ditangkap atau dibunuh, perdagangan narkoba nggak pernah benar-benar berhenti. Nilai pasarnya naik tiap tahun mencapai ratusan miliar dolar tiap tahunnya. Dari Kolombia sampai Meksiko, dari Taliban sampai jaringan Eropa Timur, semuanya ikut berebut potongan kue besar ini. Karena pada akhirnya, selama ada permintaan, selalu ada orang yang rela mempertaruhkan segalanya demi uang. Dan disitulah sumber kekayaan kartel sesungguhnya, pasar global yang tak pernah padam. Kalau bicara tentang uang itu adalah tujuan utama tiap kartel. Tapi
Punya uang saja belum cukup. Uang haram harus disterilkan terlebih dahulu agar terlihat sah. Dan proses itulah yang membuat kekayaan kartel bisa bertahan, bahkan berkembang. Pemimpin kartel bukan hanya preman jalanan, mereka merekrut otak-otak terbaik, hacker handal, pengacara licin, akuntan yang paham celah pajak, insinyur logistik, sampai ahli komunikasi yang bisa memantau gerak penegak hukum. Mereka membayar mahal untuk keahlian itu karena satu celah kecil bisa menyalahkan mesin raksasa bernama keuntungan. Seperti contoh metode paling klasik, penataan atau smurfing. Triknya sederhana, jangan store tunai lebih dari batas pelapor bank, biasanya $10.000 per hari. Supaya tidak memicu alarm, maka kartel punya strategi. Mereka menyewa ribuan orang untuk menyetorkan uang kecil-kecilan ke berbagai cabang bank di seluruh negeri. Beberapa orang mungkin ketangkap, tapi banyak juga yang lolos. Bagi kartel, yang ketangkap adalah biaya operasi. Ada juga teknik yang lebih halus dan lebih berbahaya, money laundry berbasis perdagangan. Coba bayangkan ini, kartel membeli pakaian atau elektronik dari perusahaan di AS. Lalu, mereka mengirimnya kembali ke Meksiko. Dan di sana menjualnya dengan harga lokal. Lihat, uang tunai kotor tiba-tiba berubah jadi pendapatan bisnis yang sah. Dan ada juga untuk yang lebih maju, mereka pakai pembukuan ganda, faktur fiktif, atau penipuan upah yang rumit untuk memindahkan uang lewat transfer elektronik. Ini bukan lagi kerjaan preman, ini seni kejahatan tingkat tinggi. Contoh nyata pernah terkuak di distrik mode Los Angeles dalam sebuah operasi besar pada tahun 2014. 1.000 petugas mengeksekusi puluhan surat perintah tangkap. Kartel memanfaatkan industri garmen yang banyak dijalankan oleh para imigran, di mana laporan transaksi sering longgar untuk mencuci jutaan dolar lewat ekspor impor pakaian. Itu bukan cerita fiksi, ya jelas itu strategi bisnis yang membuat uang haram tampak jadi uang sah. Jadi itu sebabnya pertempuran melawan kartel bukan sekedar soal penangkapan bosnya, tapi soal menambah lubang-lubang dari sistem keuangan global, memperketat kerjasama antar bank dan antar negara, serta menutup celah-celah yang dieksploitasi para kriminal cerdas ini. Ketika bicara soal kekayaan kartel, jangan hanya pikirkan transaksi narkoba semata. Uang itu membeli sesuatu yang tak ternilai harganya bagi organisasi kriminal. Contohnya, perlindungan. Perlindungan dari aparat, perlindungan dari rival, dan kadang-kadang perlindungan dari hukum itu sendiri. Uang yang sangat banyak membuat para kartel mampu membeli dua hal yang paling berharga di dunia ini. Catat, akses dan imunitas. Mereka menyuap para pejabat, membeli kesetiaan aparat penegak hukum lokal, dan menanamkan investasi di jaringan politik, sehingga operasi mereka sering terlindungi atau setidaknya diberi ruang untuk bernafas. Fenomena ini punya nama, narco corruption, korupsi sistematik yang menambah lubang dalam penegak hukum dan membuat kriminalitas menjadi bisnis yang mudah dijalankan. Di sisi lain, Amerika Serikat bukan tanpa peran. Kedua negara sudah lama bekerja sama demi mengekang arus narkoba dan memperkuat keamanan publik melalui program bantuan, pelatihan, dan kerangka kerja bilateral yang diperbarui seperti Bicentennial Framework. Kerja sama ini penting, tapi tidak selalu cukup untuk meredam pengaruh uang kartel yang sudah menyusup jauh ke ranah politik dan ekonomi. Bahkan langkah-langkah baru yang lebih keras muncul. Pada awal tahun 2025, awal tahun ini kemarin, pemerintah AS mengeluarkan tindakan eksekutif dan penunjukan yang menarget organisasi-organisasi kriminal internasional, termasuk langkah untuk memberi label para kartel sebagai entitas yang mendapat perlakuan keras kelompok teroris. Sebuah perubahan kebijakan yang menambah tekanan, tapi juga menimbulkan ketegangan diplomatik. Tetapi uang masih bekerja di belakang layar. Ketika kartel menyuap para pejabat, mereka membuka jalur untuk operasi yang lebih aman, laboratorium lebih tersembunyi, jalur penyelundupan lebih lancar, dan akses ke pasar lebih mudah. Itu artinya pendapatan mereka tidak hanya besar, tetapi bertahan dan semakin meningkat, dan bisa diinvestasikan kembali menjadi bisnis yang tampak legal dan memperkuat siklus kekayaan mereka. Dampak jangka panjang terhadap aliran uang kartel masih menjadi tantangan besar. Intinya,
Keberhasilan pemberantasan kartel bukan hanya soal penangkapan bosnya, ini soal mengurangi jaringan korupsi yang memungkinkan bos-bos itu beroperasi tanpa memutuskan hubungan antara uang dan kekuasaan. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kelembagaan, kartel akan terus membeli perlindungan mereka dan kekayaan itu akan terus mengalir. Setelah semua yang kita bahas tentang pasar yang rakus, pencucian uang yang licin, korupsi yang menutup mata, dan kekayaan yang seolah-olah tak terbatas, jadi pertanyaannya sekarang, bukan cuma kenapa kartel bisa sangat kaya, tapi apa dampaknya bagi dunia ini? Kekayaan kartel bukan cuma soal uang itu datang bersama darah, ketakutan, dan kehilangan. Ratusan ribu orang di Meksiko dan Amerika Latin harus hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Setiap dolar yang mereka hasilkan, ada nyawa yang mungkin terambil di baliknya. Dari petani yang terpaksa menanam opium, sampai anak muda yang tergoda ikut jaringan penyeludupan. Semua terjebak dalam sistem yang diciptakan oleh uang haram itu sendiri. Dan yang paling tragis, dampaknya enggak berhenti di sana. Uang hasil narkoba itu masuk ke sistem ekonomi global, menyelinap lewat bank, perusahaan, bahkan politik. Artinya, sebagian dari uang kotor itu bisa jadi tanpa sadar tersentuh dengan kehidupan kita juga. Itulah kenapa dunia butuh lebih dari sekedar perang terhadap narkoba. Karena perang dengan senjata aja nggak cukup. Kartel bukan cuma kumpulan penjahat, mereka adalah simbol dari sistem ekonomi yang gagal, di mana kemiskinan dan pasar menyatu jadi satu lingkaran bisnis yang tak pernah berhenti. Solusinya butuh kerjasama lintas negara, lintas generasi, dan lintas kesadaran. Karena pada akhirnya kartel bisa sangat kaya bukan hanya karena mereka pintar memutar uang, tapi karena dunia ini masih memberi ruang untuk uang haram bisa tumbuh subur. Dan kalau ruang itu nggak ditutup, selalu akan ada Escobar baru, selalu akan ada Sinaloa baru, dan selalu akan ada generasi yang hilang karena uang yang dibangun di atas penderitaan manusia. Jadi bukan soal seberapa besar kekayaan mereka, tapi seberapa besar harga yang harus dibayar dunia karenanya. Jangan sampai ada yang kepikiran mulai merintis nih dunia gelap kayak mereka. Perlu diingat lagi, kalau dianalisis lebih dalam, usia para gembong narkoba ini nggak pernah lebih dari 50 tahun loh. Mulai dari umur 40-an, hidup mereka mulai udah gak tenang. Mulai pindah-pindah tempat tinggal, yang uangnya dipakai kayak gitu-gitu aja gitu, ngebeli ketenangan. Masa jayanya paling bisa dihitung paling lama 10 tahun sampai 15 atau 20-an lah. Ya kurang lebih segitu. Itu pun penuh pengorbanan. Jadi pikirkan kembali kalau mau terjun ke dunia seperti mereka. Oke, dirasa cukup lama ya kita ngobrol. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang pembahasan kali ini di bawah. Dan silahkan kalau mau request apalagi di next video, ditunggu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya.